Kali ini kita masih membahas tentang soal cerita atau soal penerapan persamaan kuadrat. Di sini kita bisa lihat soal pertama yang akan kita coba bahas. Langkah pertama yaitu adalah baca. Jangan males baca, pahami dan baca pelan-pelan dengan baik info apa aja yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, kita lihat kalimat pertama, Dita dan Ajeng, keduanya merupakan penjahit kebaya yang terkenal di desa Bobotsari. Oke, kita lanjut. Untuk membuat satu kebaya, Ajeng perlu waktu 12 jam lebih lama dari Dita. Nampaknya ini info yang cukup penting, kita coba garis bawahi. Untuk membuat satu kebaya, si Ajeng perlu 12 jam lebih lama dari Dita. Jadi misal Dita 5 jam, berarti si Ajeng 17 jam. Dita 10 jam, berarti si Ajeng 22 jam. Nah, lalu apa yang kita bisa dapatkan? Apabila mereka bekerja sama, jadi mereka bekerja sama, mereka selesai satu kebaya 8 jam. Ya jelas lebih cepat lah ya. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing untuk buat satu kebaya? Oke, kita udah baca, kita udah dapatkan info-info dari soal cerita. Langkah kedua adalah mengidentifikasi apa yang mau ditanya. Oke, kita lihat pertanyaan adalah waktu yang dibutuhkan masing-masing. Jadi si Dita tuh kalau sendiri berapa lama selesai satu kebaya? Ajeng berapa lama? Oke, itu penting juga. Karena banyak orang ngerjain soal cerita, nggak lihat pertanyaannya, jadi dia langsung aja ngerjain, dia nggak tahu apa yang ditanya. Nah, kalau kita tahu apa yang ditanya, mungkin kita dalam mengerjakannya lebih agak terstruktur. Jadi nggak lari kemana-mana gitu loh maksudnya. Dan langkah ketiga, dari info yang kita dapat, kita coba beri label. Mungkin ini X, itu Y, atau apa. Oke, karena kita berurusan dengan waktu untuk mengerjakan satu kebaya, kita coba lihat pada si Dita terlebih dahulu. Ya, Dita nggak diberitahu waktu untuk mengerjakan satu kebayanya, dan itu memang ditanyakan. Jadi misal, Dita untuk mengerjakan satu kebaya, ya kita nggak tahu, kita misalkan saja ya X jam, berarti X adalah waktu di sini maksudnya. Untuk buat satu kebaya, waktunya si Dita. Berarti udah jelas bahwa X adalah lebih besar dari 0. Ya nggak mungkin dong X-nya 0 atau mungkin negatif, ya kan? Dan di sini kita bisa lihat satu jamnya, dalam satu jam berapa kebaya yang bisa dia buat? Ada sebesar, maksudnya ada sebanyak 1/X kebaya. Oke, mungkin biar lebih jelasnya, apabila kita membuat 4 kursi dalam waktu katakanlah 2 jam, berarti 1 jamnya, ya anggaplah kita bekerja secara proporsionalnya, 1 jamnya berarti ya 2 kursi, atau 4/2, ya kan? Nah, kurang lebih sama seperti ini. Satu kebaya X jam, berarti 1 jamnya, ya berarti sama aja kayak 1/X-nya ini, ya kan? Sama kayak 4/2 jam. Oke, di sini kita hapus dulu. Lalu kita lihat si Ajeng. Ajeng satu kebayanya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya kan? Kita lihat di sini Ajeng itu 12 jam lebih lama dari Dita. Berarti kalau Dita itu perlu X jam satu kebaya, berarti si Ajeng lebih besar tentu waktunya, karena waktunya lebih lama, ya kan? Berarti akan sebanyak X plus 12 jam. Oke, Dita X, berarti si Ajeng lebih lama 12 jam, berarti X plus 12. Berarti dengan cara yang sama, 1 jamnya, si Ajeng bisa membuat 1/X plus 12 kebaya. Nah, sekarang kita coba cek apa yang terjadi kalau mereka bekerja sama, Dita dan Ajeng. Nah, Dita dan Ajeng, mereka bekerja sama ini maksudnya ya. Satu kebaya jadinya berapa jam? Nah, ini dikasih tahu langsung pada soal, yaitu 8 jam. Jadi kita tulis saja. Dan udah kelihatan, berarti 1 jamnya itu bakal jadi 1/8 kebaya. Dengan cara konsep yang sama seperti barusan. Ya kan, satu kebaya 8 jam, berarti 1 jamnya baru jadi 1/8-nya. Ya mungkin baru jadi lengannya doang atau kerahnya doang. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Oke, jadi kita udah memberi label dari info-info yang bisa kita dapatkan di sini. Lalu langkah berikutnya, kita akan buat suatu persamaan dari info-info yang telah kita dapatkan di sini.
bagaimana cara kita membuat persamaan di sini? Oke, kita lihat di sini. Dita dan Ajeng bekerja sama itu 1 jamnya jadi 1/8 kebaya. Berarti dalam 1 jam, kita lihat, dalam waktu 1 jam, Dita dan Ajeng bekerja sama, itu akan menjadi 1/8 kebaya. Nah, 1 jamnya Dita itu jadi 1/X. Ajeng jadi 1/X plus 12. Berarti apabila mereka bekerja sama, banyaknya kebaya itu sama aja kayak porsi kebaya yang dikerjain si Dita dalam 1 jamnya, ditambah banyaknya porsi kebaya atau banyaknya kebaya yang diselesaikan Ajeng dalam 1 jamnya. Ya kan? Dan itu akan sama dengan 1/8. Dan jadilah suatu persamaan yang kita dapatkan dari info yang kita punya pada soal kita di sini. Jadi persamaannya telah jadi dan kita akan selesaikan. Kita nyelesain ini berarti kita dapat nilai X. Kita dapat waktunya Dita. Dan itu yang ditanya. Dan Ajeng X plus 12. Berarti kalau X dapat, kita udah kelar soal ini. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan coba selesaikan persamaan kita di sini. Gimana cara nyelesain ini? Topik kita lagi persamaan kuadrat. Namun ini sangat jauh dari bentuk persamaan kuadrat yang kita kenal kan? Oke. Jujur bentuk pecahan ini agak kurang enak menurut saya pribadi. Jadi kita coba menghilangkan bentuk pecahan ini pada persamaan. Kita coba kalikan kedua ruas agar bentuknya pada ruas kiri dan kanan tidak jadi pecahan lagi. Misal loh ya, A/2 tambah B, katakanlah B/4 sama dengan C/6. Seperti ini misalkan. Nah, saya akan coba kalikan dengan KPK dari 2, 4, dan 6. Apa itu? Ya, 12. Nah, kalau kita kali 12, nanti 12 kita kali ke kiri, lalu 12 kita kali ke kanan. Oke, kita bisa lihat bentuknya sudah tidak menjadi pecahan lagi. Dan kita akan menerapkan hal itu di sini. Lalu bagaimana KPK dari 8, X, dan X plus 12? Ya kan, tadi kita mencari KPK dari penyebutnya, di sini juga kita lakuin hal yang sama. Ya, KPK dari sini bisa kita dapatkan, kita kalikan saja. Jadi kita akan coba kalikan 8X kali X plus 12 pada ruas kiri dan ruas kanan. Berarti kita dapatkan ruas kiri 8X kali X plus 12 dikali 1/8. Lalu 8X kali X plus 12 kita kalikan dengan 1/X ditambah 1/X plus 12. Oke, bisa kita lihat pada ruas yang kiri 8-nya bisa kita cancel, kita coret. Berarti jadinya X kali X plus 12. Dan lalu bagaimana di ruas kanan? Ya ini basic algebra aja. Kita tahu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti si dia ini kita kali ke masing-masing dari mereka ini kan. Atau ya saya tulis satu persatu saja, nggak apa-apa. Berarti 8X kali X plus 12 kita kalikan dengan 1/X. Ini kan ini kita kali ini dulu. Ditambah ini kita kalikan dengan ini. 8X X plus 12 kita kalikan dengan 1/X plus 12. Oke, kita bisa lihat di sini X-nya kecoret, sedangkan di sini X plus 12-nya bisa kita coret. Dan kita coba rapikan, kurang lebih akan jadi seperti ini. Tadi kita punya X kali X plus 12 sama dengan 8X ditambah 8 dikali X plus 12. Oke, jadi dengan mengalihkan KPK tadi, kita berhasil mengubah persamaan kita menjadi bentuknya yang bukan pecahan lagi. Ya, kita coba sederhanakan lagi. Di ruas kiri kita dapatkan menjadi X kuadrat plus 12X. Di ruas kiri, 8X ditambah 8-nya kali ke dalam kurung mereka masing-masing. Seperti kita sudah tahu, 8X ditambah 8 kali 12 menjadi 96. Oke, kita bisa lihat pada di ruas kiri terdapat X kuadrat. Berarti ini nampaknya bakal menjadi persamaan kuadrat. Kita pindahkan ke kiri semua. Berarti ini semua kita pindahkan ke kiri. Kurang lebih akan menjadi X kuadrat plus 12X. Ini 8X tambah 8X menjadi 16 ya. Pindah ke kiri menjadi min 16X. Ini 96 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti X kuadrat min 4
X min 96 sama dengan 0. Nah, sekarang udah jadi persamaan kuadratnya, ya kan? Berarti kita bisa cek bahwa A-nya adalah 1, B koefisien X-nya min 4, dan C konstantanya itu min 96. Dan nampaknya di sini memungkinkan kita selesaikan dengan faktorisasi. Jadi saya akan coba faktorisasi X kuadrat min 4X min 96 sama dengan 0. Karena A-nya 1, X kuadrat berarti kalau kita faktorkan berarti akan menjadi seperti ini. Dan kita akan mengisi dua angka yang kita akan letakkan dalam kurung masing-masing, di mana dijumlahkan akan sama dengan B-nya, yaitu min 4, dan apabila dikali akan sama dengan C-nya, yaitu min 96. Kedua angka tersebut adalah min 12 dan 8. Oke, bagi yang belum menguasai faktorisasi, coba dicek dulu video faktorisasi. Juga bisa dicek video melengkapkan kuadrat dan formula. Ketiga itu adalah metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan min 12 sama positif 8 kita letakkan dalam kurung. Min 12 positif 8. Ya, kita tahu berarti X min 12 haruslah bernilai 0 atau X plus 8 bernilai 0. Berarti kita dapatkan X-nya akan 12 dan X-nya adalah min 8. Oke, jadi kita telah dapatkan dua nilai X yang cocok dengan persamaan kuadrat kita di sini. Tapi kita ingat lagi bahwa X itu adalah artinya jam di sini, di mana X lebih besar dari 0 agar masuk akal pada konteks masalah kita di sini, ya kan? Berarti dari dua solusi yang kita dapatkan, yang kita ambil adalah yang ini, 12. Jadi inilah yang akan kita ambil sebagai solusi pada masalah kita. Min 8 itu solusi persamaan ini, tapi solusi tersebut tidak cocok pada masalah kita. Berarti kita ingat tadi bahwa dita itu satu kebayanya perlu X jam. Berarti sudah kita dapatkan dita itu perlu 12 jam. Dan ajeng, tadi kita telah membahas satu kebaya, ajeng butuh waktu X plus 12 jam. Berarti X-nya udah kita dapatkan 12, berarti si ajeng itu perlu waktu 24 jam untuk membuat satu kebaya. Ya, inilah yang ditanya oleh soal kita. Dan sekarang kita coba ke soal berikutnya.